Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Kartanegara Kota Kediri yang pada kesempatan siang hari ini diwakili Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Prabowo, Sarjana Teknik. Yang terhormat Ibu Pemateri yaitu Bu Siti Rokaya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum di SMK Kartanegara Kota Kediri. Sebelum kita mulai untuk acara pada siang hari ini, saya bacakan dulu untuk susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan dari perwakilan beliau yaitu dari Bapak Wakasek Kurikulum, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari pemateri yaitu Bu Siti Rokaya. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili dari Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Kepada Bapak Prabowo dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian, mudah-mudahan di hari yang berkah ini, hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, tepat pukul 14:37, sekolah mengadakan kegiatan yaitu pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum SMK Kartanegara Kediri, di mana dari kurikulum yang kita jalani, yaitu sebelumnya adalah kurikulum KTSP revisi 2018. Mudah-mudahan nanti bahwa Bapak Ibu guru SMK Kartanegara Kediri ini akan mampu menyiapkan diri menerima perubahan. Karena tujuan dari AKM ini adalah mengembalikan dari potensi siswa kita sehingga nanti tercapai suatu kompeten yang akan dimiliki oleh siswa-siswa kita. Di saat berjalannya AKM nanti, bukan hanya siswa yang menjadi tujuan, tetapi di sini akan juga melibatkan dari Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah, adanya kegiatan pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum ini, mudah-mudahan nanti kita sekalian dapat mengambil hikmah atau manfaat, sehingga nanti bisa kita sampaikan ke seluruh dari bagian sekolah, terutama siswa kita yang ini nanti mungkin akan menjalani dari perencanaan dulu adalah dilakukan tryout AKM yang perencanaan dulu sekitar bulan Maret kalau nggak salah, mungkin nanti ada pergeseran di bulan September. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan ini mungkin nanti akan disampaikan pemateri. Demikian Bapak Ibu guru, apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir sehingga nanti terkandung manfaat yang sangat-sangat besar bagi kita semuanya. Saya tidak berpanjang lebar, monggo nanti kegiatan ini dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Prabowo selaku Wakasek SMK Kartanegara Kota Kediri yang pada kesempatan hari ini mewakili Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian pengimbasan hasil dari BIMTEK AKM yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Rokaya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Solikin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati pula Pak Sol selaku moderator, kemudian Pak Ganesha selaku hostnya, dan teman-teman Bapak Ibu Guru yang meluangkan waktunya. Alhamdulillah dalam sore ini, siang ini kita dalam kondisi sehat walafiat untuk bisa mengikuti atau menambah wawasan. Izinkan saya untuk share screen materi hari ini. Hari ini acara kita adalah pengimbasan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana di situ adalah materinya ada di e-learning guru belajar. Jadi Bapak Ibu itu semuanya anggota guru pembelajar. Apakah Bapak Ibu memanfaatkan atau tidak, itu memang tergantung dengan Bapak Ibu sendiri. Oke. Materi ini akan saya sampaikan hanya sebatas bagian kecil saja, karena saya dan teman-teman itu mengikuti membutuhkan waktu 4 hari. Kemudian ya. Jadi 4 hari. Oke. Kita bicara tentang apa itu AN dan AKM. AN itu adalah asesmen nasional, ya. Kemudian ada gandengannya sama AKM. Apa bedanya? Nah, asesmen nasional itu ada 3 bagian. Di antaranya adalah survei lingkungan belajar, kemudian survei karakter. Nah, ini karakter itu semua warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, siswanya, termasuk kepala sekolah dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Itu nanti kalau tidak salah tahun 2019 itu pernah ada pengisian atau 20 mengisi AKM. Yang terakhir itu yang khusus untuk siswa itu adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, apa bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional? Karena kebanyakan teman-teman atau kita dengar atau saya dulu sebetulnya juga berpikir bahwa asesmen nasional itu adalah pengganti ujian nasional. Ternyata setelah saya pahami di situ memang benar pengganti, cuman bedanya itu adalah kalau ujian nasional itu diikuti oleh seluruh siswa yang dilaksanakan pada akhir pembelajaran, yaitu kelas 6, kemudian kelas 9, dan kelas 12. Tetapi kalau asesmen nasional, ini adalah hanya diikuti oleh beberapa siswa sebagai sampel, di mana itu adalah di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, kalau ujian nasional itu, kalau kita lihat bahwa materi ujian nasional atau mata pelajaran itu kan hanya terbatas. Kalau di SMK mungkin kita lihat 1 matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kemudian produktifnya. Nah, itu kemudian sini adalah bedanya dengan asesmen nasional. Kalau asesmen nasional itu diberikan pada siswa pada belum berakhir belajar. Kenapa? Karena asesmen nasional itu untuk melihat, mengukur, jadi menemukan kira-kira di sekolah di kota besar dan di kota kecil itu hasilnya sama atau tidak. Itu seperti itu ya. Oke, jadi bedanya asesmen nasional dan ujian nasional seperti itu. Kemudian di sini kita lanjutkan adalah bagaimana bentuk soal AKM. Langsung aja Bapak Ibu. Bentuk soal AKM itu terdiri, jadi kalau Bapak Ibu hari ini kita daring menggunakan soal uraian, kita akan mengajari bahwa siswa itu harus belajar menggunakan atau mengerjakan soal-soal, diantaranya di AKM itu ada pilihan ganda. Ya, jadi kita kembali lagi bahwa AKM itu memang berbeda, ujian nasional itu berbeda dengan
yang namanya asesmen nasional. Secara ini memang pada akhirnya memang sama, ya pada akhirnya memang sama. Tapi untuk lebih lengkapnya, jadi soal di AKM itu adalah ada 4 model, ada 4 tipe soal atau model soal. Yang pertama tadi ada pilihan ganda, kemudian menjodohkan, isian singkat, terus yang terakhir adalah uraian. Nah, jumlah soalnya khusus untuk SD itu ada 30 soal. Sedangkan untuk SMP dan SMA, SMK itu ada 36 soal. Nah, kemudian di sini adalah AKM dilaksanakan secara adaptif. Ini artinya adalah secara tertulis dan tidak praktek gitu ya maksudnya. Sehingga siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Di sini maksudnya adalah bahwa soal-soal yang ada di AKM itu pilihan jawabannya semuanya benar. Jadi berbeda meskipun di sana ada pilihan ganda, pilihan jawaban misalkan ada pilihannya ada 4 atau 5 yang ABCD atau ABCDE, maka semuanya itu adalah pilihan jawaban yang benar. Nah, dari pilihan jawaban siswa itu nanti akan kita lihat bahwa siswa dengan nama ini atau misalkan dia memilih salah satu soal kemudian menjawab, maka di situ ada ring dari kemampuan atau level apa ya, kemampuan kompetensi minimalnya. Jadi kalau selama ini ujian nasional adalah soal dengan pilihan ganda di mana satu jawaban yang benar. Tetapi kalau AKM semua jawaban adalah benar. Jadi tidak ada menjawab ABCD itu salah satu kemudian salah kemudian nilainya 0, itu tidak. Tapi semuanya adalah benar. Ya. Jadi itu AKM sehingga AKM itu sendiri berfungsi untuk mengukur ya, untuk mengukur kompetensi mendasar tanpa membedakan peminatannya. Ini artinya kalau ujian nasional ya, kalau ujian nasional kemarin itu ada bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, kemudian matematika dan praktek untuk SMK. Nah, sementara siswa itu tidak semua siswa yang suka praktek itu suka bahasa Inggris, suka matematika atau suka bahasa Indonesia. Sehingga siswa yang rajin, terutama siswa kita adalah kalau praktek itu kadang-kadang kebanyakan ya, meskipun tidak 100%, kalau praktek itu misalkan mesti rajin, tapi kalau seolah materi teori itu ya kadang-kadang bolos itu ya, karena memang dia memiliki kepeminatan pada produktif seperti itu. Jadi dengan AKM itu nanti kita tidak lagi membedakan siswa berdasarkan peminatan seperti itu. Lanjutnya adalah tentang konten. Ya, di dalam AKM, di dalam asesmen kompetensi minimal pada jenjang SMA, SMK itu terdiri dari literasi dan numerasi. Yang SD, SMP sama sebetulnya. Cuman kalau konten literasi untuk SMK, tingkat SMA sederajat itu bukan membaca, ya. Tapi kalau untuk SMK itu adalah tingkatannya menemukan informasi. Nah, di konten literasi itu ada 2, yaitu tentang cerita fiksi, kemudian yang berikutnya adalah informasi, fakta. Jadi ada fakta, ada juga hanya cerita soal fiksi, seperti itu. Dari cerita itu nanti kita bisa memberikan soal kepada siswa. Pernah kita mencoba saya membuat soal semacam AKM waktu kita mau belajar untuk mengoreksi itu. Saya ambilkan dari detik.com Kediri, maka saya berikan soal kepada Bapak Ibu bagaimana soal yang sesuai atau yang berdasarkan cerita yang ada, yang itu akhirnya beberapa dari Bapak Ibu guru, bukan beberapa, semua jawaban yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tidak satupun itu ada yang sama. Jadi itulah bagaimana kita nantinya mengukur ya. Ini ada salah satu contoh untuk soal numerasi ya. Kalau numerasi itu meliputi ya, ini kalau tadi ya maaf saya belum jelaskan. Kalau yang literasi ini lebih ke bahasa, itu tentang cerita atau fiksi, sama dengan informasi ya, atau
informasi fakta. Jadi fakta itu yang benar-benar terjadi, kemudian nanti siswa akan membahas atau memberikan komentarnya. Nah, untuk numerasi, kenapa tadi saya bilang guru bahasa Indonesia dan guru matematika itu wajib memahami, kalau enggak ikut di saya enggak masalah, tapi memahami karena kurikulum mendatang itu yang namanya pelajaran bahasa Indonesia dan matematika akan diubah atau direkonstruksi menjadi mata pelajaran yang terapan. Jadi bahasanya itu ya tidak hanya bahasa yang apa, kalau sekarang itu kan banyak teorinya, mungkin besok itu praktek. Begitu juga matematika ya. Jadi untuk SMK ini yang mengajar matematika, jadi materinya itu adalah aritmatika dan geometri. Itu nanti biasanya dimasukkan ke berbagai macam mata pelajaran. Jadi kalau kemarin kita ujian nasional itu ada 4 hari untuk SMK, sedangkan AKM ini nanti atau asesmen nasional itu hanya 2 hari cukup, yaitu tentang konten literasi dan konten numerasi. Ya. Seperti ini ya. Ini kalau contoh pelajaran PJOK itu tulisan saya kurang. Di sini ada berapakah banyak kalori yang terbakar pada tubuh kita saat berenang sejauh 50 meter. Nah, sebelumnya guru olahraga tentunya sudah mengajarkan bagaimana menghitung kalori. Nah, proses perhitungan itu tentunya juga sudah diajari atau dipelajari di matematika. Itu yang dimaksud dengan penggabungan seluruh mata pelajaran yang dikemas menjadi konten literasi dan numerasi. Begitu Bapak Ibu, mohon maaf kalau terlalu cepat. Ini kita ambil asesmen kompetensi minimum atau literasi membaca. Kalau ini membaca ya, membaca itu untuk kelas SMP sama SD. Jadi seperti ini. Ini berarti saya tadi salah ambil. Nah, ini untuk membaca. Tapi kalau untuk SMK tadi adalah mencari informasi, baik dari cerita fiksi maupun dari cerita fakta seperti itu. Berikutnya ini adalah fiksi ya, literasi tentang cerita fiksi. Nah, ini nanti ada soalnya. Kemudian yang ini adalah literasi fakta informasi. Nah, kita langsung aja ke sini. Nanti kalau Bapak Ibu ingin belajar membaca lagi, materinya sudah saya kirimkan. Tapi kalau mau bertanya, saya masih ada kesempatan, saya beri waktu. Akan saya jawab sesuai dengan kemampuan dan juga nanti bisa dijawab, dibantu Bu Dian, Bu Dewi, sama Bu Wina. Oke. Tujuan akhir dari AKM, bagaimana hasil AKM dapat digunakan untuk menyusun strategi. Kenapa untuk menyusun strategi? Nah, karena memang AKM atau AN, asesmen nasional tadi kan diberikan di kelas 11 untuk kita di SMK. Kenapa? Karena setelah 1 tahun belajar dari kelas 10, kemudian naik kelas 11, kemudian diadakan AKM, maka untuk meningkatkan kompetensi minimalnya siswa, terutama dalam memahami materi di dalam pembelajaran, maka diadakan asesmen kompetensi minimal. Nah, jadi asesmen kompetensi minimal ini adalah merupakan alat ukur ya. Jadi alat ukur si anak, terutama kalau Bapak Ibu punya grup WA itu kira-kira berapa persen siswa yang membaca, dan dari yang membaca itu kira-kira berapa persen yang langsung paham dengan tulisan kita. Nah, itu salah satu yang kita bisa mengamati ke siswa menggunakan konsep AKM. Jadi literasi, jadi kemampuan membaca dan kemampuan menggali informasi. Ya. Setelah kita melihat atau menerima, jadi nanti kelas 11 itu ada asesmen kompetensi minimal, ada AKM, kemudian nanti data akan direkam dan dikirim balik ke sekolah kita, ke masing-masing satuan sekolah, satuan pendidikan, maka data yang kita terima itu, nah itu kita olah bersama, tentunya ini ada di bawah kurikulum ya. Jadi apakah siswa kita itu ada di level 1,
atau di level 2 ya khusus untuk SMK. Jadi fungsinya itu tadi, jadi untuk menyusun strategi, oh ternyata siswa kita baru mencapai di C1, yaitu menyebutkan, belum memahami, belum bisa menyampaikan kembali. Ya, berarti apa yang kita lakukan disitulah nanti prosesnya. Kenapa? Di sini adalah asesmen diberikan ke siswa fokus pada kompetensi berpikir, ya, sehingga hasil pengukuran tidak sekedar mencerminkan prestasi akademik, pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Literasi dan numerasi harus dikembangkan melalui berbagai mata pelajaran. Tentunya seperti itu. Jadi nanti kembalinya ke sana. Oke. Berikutnya adalah apa tindak lanjut sekolah terkait hasil AKM tahun 2021. Karena di tahun ini adalah pertama kali nanti adanya AKM dilakukan ke siswa. Kalau tidak salah bulan Maret, Pak Bowo ya. Jadi hasilnya nanti adalah dari hasil yang diterima oleh sekolah atau satuan pendidikan akan direfleksikan kembali ke masing-masing mata pelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu guru harus kumpul lagi, harus diskusi kira-kira untuk bisa memahami siswa kita itu kelasnya itu levelnya itu level berapa, seperti itu. Jadi kalau membuat soal sulit itu bukan berarti soal yang tidak bisa dikerjakan loh. Soal sulit itu biasanya soalnya sepele, tapi anak-anak itu kadang-kadang sulit memahami atau sulit mengerti apa yang kita tulis. Terus yang terakhir adalah apa konsekuensi dari pelaksanaan asesmen nasional atau AKM. Menurut Mas Menteri, nanti videonya akan saya share bahwa pada AKM tahun 2021 ini tidak ada konsekuensi apapun. Justru kementerian akan melihat pemetaan. Jadi apakah sekolah kita itu kemarin waktu penilaian kinerja kepala sekolah, Pak Sol, kemarin itu kan dinyatakan bahwa sekolah kita kurang kamar mandinya sekian. Seperti itu. Jadi pemetaannya seperti itu. Berarti sekolah di sini ini ternyata membutuhkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi minimal siswanya. Oh, alat prakteknya kurang ya, perlu dibantu seperti itu. Itu katanya Mas Menteri. Jadi tidak ada efek yang negatif, tapi justru efeknya adalah semuanya positif. Terima kasih Pak Sol selaku moderator, informasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Screen saya tutup dulu. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Sol. Oke, terima kasih Bu Siti selaku pemateri pada siang hari ini. Monggo untuk Bapak dan Ibu guru, mungkin apa yang sudah disampaikan dari pemateri kita ada yang belum dimengerti atau kurang jelas, monggo masih ada waktu untuk disampaikan.